Film diawali ketika sebuah pesawat luar angkasa sedang bergerak karena mendeteksi sebuah target, di mana targetnya yaitu sebuah bongkahan benda angkasa. Saat benda angkasa itu telah dimasukkan ke dalam pesawat tersebut, pesawat antariksa itu pun bergerak kembali. Di dalam pesawat antariksa itu, para manusia yang memakai baju khusus mulai membuka benda angkasa itu dengan menggunakan laser. Setelah berhasil membukanya, mereka membawa isi dari benda angkasa itu. Dan benda angkasa itu adalah semacam cangkang yang memiliki sisa kerangka dari alien bernama Xenomorph. Sementara itu, seorang karakter utama dalam film ini, yaitu remaja wanita bernama Rain, dan seorang robot yang menjadi pelindung baginya yang bernama Andy, berada di sebuah planet yang bernama LV-410, di mana perusahaan bernama Wayland Yutani mempekerjakan manusia di situ sebanyak 2.700 untuk bekerja sebagai budak dan menambang batu bara di planet tersebut. Lalu Rain yang telah lama bekerja mengajukan surat untuk segera bebas agar bisa kembali pulang karena Rain telah memenuhi masa kerjanya. Namun admin yang mengurus masalah jam kerja itu justru memberikan jam tambahan kepada Rain yang membuatnya harus kembali bekerja dan menunda kepulangannya hingga 5 tahun ke depan. Rain pun merasa bahwa ini hanyalah akal-akalan dari perusahaan Wayland Yutani yang memang berniat menjadikan mereka sebagai budak selama mungkin. Lalu saat keluar, Rain melihat Andy diganggu oleh sekelompok anak-anak yang membuat Andy menjadi rusak. Ya rusak, kan cuma robot. Lalu Rain memperbaiki Andy dengan mereset ulang Andy menggunakan chip yang Rain masukkan di belakang telinga Andy. Saat Rain memikirkan nasibnya yang gagal pulang, tiba-tiba temannya yang bernama Tyler menelpon Rain agar segera datang karena Tyler ingin menunjukkan sesuatu kepada Rain. Setibanya di pesawat antariksa Tyler, Rain bertemu dengan teman-temannya. Mereka adalah Kai, adik dari Tyler, Navarro, dan Bjor. Tyler menjelaskan kepada Rain bahwa saat Tyler bersama Bjor, Navarro, dan juga Kai sedang berada di luar angkasa, mereka mendeteksi adanya sebuah pesawat yang telah kosong dan ditinggalkan. Tyler ingin mengajak Rain dan Andy untuk ikut dalam misi rahasia ini, mengambil kapal yang kosong itu, lalu kembali pulang menggunakannya menuju Vega, planet mereka. Dan mereka hanya bisa melakukan itu jika Andy ikut bersama dengan mereka, karena Andy adalah robot ciptaan perusahaan Wayland Yutani yang tentunya memiliki akses untuk masuk ke dalam jaringan sistem yang ada di pesawat antariksa tersebut. Namun Rain mengatakan kepada mereka semua bahwa itu adalah ide yang sangat-sangat berisiko. Karena jika Wayland Yutani mengetahui jika mereka mencuri kapalnya, maka mereka bisa saja akan dihukum sangat berat. Namun Tyler mencoba membujuk Rain agar mau ikut bersama dengan Andy karena hanya ini satu-satunya cara agar bisa keluar dari planet ini dan bebas dari perbudakan oleh perusahaan Wayland tersebut. Mendengar hal tersebut membuat Rain terbayang-bayang akan kebebasan yang menjadi harapannya selama ini. Akhirnya Rain pun setuju. Lalu mereka pun berangkat dengan menggunakan pesawat Tyler yang bernama Corbelan. Setelah mereka tiba di pesawat induk tersebut, Tyler, Andy, dan Bjor masuk ke dalam pesawat itu setelah Andy memasukkan jarinya yang membuat mereka mendapatkan akses. Ternyata pesawat tersebut adalah pesawat yang berada di awal film. Terlihat alat pemindai laser yang digunakan untuk membuka bongkahan benda angkasa yang berisi fosil dari alien Xenomorph. Lalu dengan menggunakan jari Andy kembali, mereka akhirnya berhasil menyalakan pesawat antariksa tersebut. Lalu mereka menemukan pot yang bisa mereka gunakan agar bisa membawa mereka kembali ke planet Vega. Namun pot tersebut tidak memiliki bahan bakar yang cukup. Tyler dan Bjor pun mencari sumber bahan bakar yang ada di pesawat tersebut agar bisa mengisi ulang pot itu. Saat mereka menjelajahi kapal itu, mereka menemukan mayat seseorang yang tubuhnya telah terpotong. Namun saat mereka mengeceknya, ternyata itu hanyalah manusia buatan. Lalu saat mereka mendapatkan sebuah pot yang berisi bahan bakar yang cukup untuk mereka gunakan. Namun saat mereka membuka akses pot tersebut, ruangan itu otomatis melakukan penguncian darurat. Bahkan Andy tidak bisa membuka akses ruangan tersebut. Melihat teman-temannya terkurung, membuat Rain dan Navarro masuk ke dalam pesawat itu untuk membebaskan teman-temannya. Setibanya di ruangan tersebut, mereka harus mencari cara agar bisa mengeluarkan ketiga temannya itu. Lalu Rain yang melihat jasad dari manusia buatan itu mencoba mengambil kode akses yang mungkin bisa membuka pintu ruangan itu. Namun saat Rain mencoba mengambilnya, tiba-tiba saja robot itu kembali hidup dan mengagetkan Rain.
Lalu Navarro datang dan melepas kode akses robot itu yang membuat robot itu kembali mati. Setelah mendapatkan kode akses dari robot itu, maka Rain memberikannya kepada Taylor. Taylor mengganti kode akses Andy dengan kode akses dari robot tersebut. Ternyata mereka berada di ruangan tempat manusia meneliti dan mengembangbiakkan alien xenomorph, di mana itu terlihat ketika beberapa bayi xenomorph keluar dari cangkangnya. Lalu saat bayi xenomorph itu menyerang Tyler, tiba-tiba saja Andy berhasil restart dan langsung menangkap bayi xenomorph itu. Setelah itu Andy membuka pintu ruangan dan mereka pun keluar dari ruangan itu. Tapi bayi xenomorph itu juga berhasil keluar dan mengejar mereka. Mereka pun masuk ke dalam sebuah ruangan dan menutup pintunya. Tapi satu dari bayi xenomorph itu berhasil masuk dan menyerang Navarro. Melihat Navarro yang diserang makhluk itu membuat mereka semua panik. Lalu Bjorn hendak menyetrum bayi xenomorph tersebut, tapi Andy melarang Bjorn melakukan hal itu karena itu dapat membuat Navarro juga tewas. Lalu Andy yang telah mendapatkan pengetahuan dari kode akses yang baru diberikan kepadanya mengatakan bahwa untuk mengetahui cara melepaskan bayi xenomorph yang menyerang Navarro adalah dengan menghidupkan kembali manusia buatan yang memberikannya kode akses itu. Lalu saat manusia buatan itu kembali hidup, mereka pun menanyakan cara untuk melepaskan sebuah makhluk yang menyerang teman mereka. Manusia buatan itu mengatakan bahwa tidak ada cara untuk melepaskan makhluk itu. Jika mereka ingin menyelamatkan Navarro, mereka harus membunuhnya atau lari meninggalkan Navarro. Karena makhluk itu menanam sesuatu yang bernama Plagiarius praepoten di dalam tubuh Navarro yang membuat DNA mereka menjadi menyatu dan dengan cepat tumbuh dan melahirkan makhluk bernama xenomorph, makhluk yang sangat buas dan akan membunuh mereka semua jika mereka membiarkan makhluk itu lahir. Namun mereka mencoba cara lain agar bisa menyelamatkan Navarro hidup-hidup. Dengan menggunakan gas, mereka lalu membekukan ekor dari makhluk itu. Lalu Bjorn menarik bayi xenomorph itu keluar dari mulut Navarro. Tapi manusia buatan itu memberitahu mereka jika bayi xenomorph itu telah memasukkan benih di dalam tubuh Navarro. Walaupun mereka telah berhasil melepaskannya, manusia buatan itu lalu memberitahu Andy yang seorang robot sama sepertinya untuk segera mencegah atau bahkan meyakinkan manusia untuk membunuh Navarro. Namun saat Andy mencoba memberitahu mereka, Bjorn lalu menyetrum Andy dan membawa Navarro pergi ke kapal mereka. Setibanya di sana, Bjorn lalu menyuruh Navarro untuk segera pergi dari kapal induk itu dan meninggalkan Andy, Tyler, dan Rain di kapal induk tersebut. Saat berada di pusat kendali, Kai melihat Navarro yang terlihat aneh. Navarro pun merasakan sakit di dadanya, lalu tiba-tiba Navarro tidak sadarkan diri dan mengeluarkan cairan di mulutnya. Kai yang melihat itu pun panik dan berteriak meminta bantuan. Lalu dada Navarro terbelah dan mengeluarkan makhluk yang bernama xenomorph. Karena tidak ada yang mengendalikan kapal tersebut, membuat kapal itu hilang kendali dan masuk ke dalam stasiun lain dari kapal induk itu. Mengetahui hal itu, mereka pun menuju stasiun tempat teman mereka berada. Namun saat mereka ingin menyeberang ke stasiun itu, Tyler dan Rain melihat makhluk itu berada di jalan yang akan mereka lalui. Mereka berusaha melihat peta untuk mencari jalan lain, namun hanya itu jalan yang bisa mereka lalui untuk menuju stasiun tempat kapal mereka mendarat. Lalu Andy datang dan menjelaskan bahwa makhluk itu tidak memiliki mata. Makhluk itu hanya mendeteksi suara dan panas tubuh. Lalu mereka menghangatkan suhu ruangan tersebut agar sama dengan suhu tubuh mereka. Lalu mereka pun harus bisa menahan suara agar makhluk itu tidak menyerang mereka. Dengan berhati-hati, mereka pun masuk dan berusaha melewati makhluk tersebut. Di tempat lain, Kai mencoba mencari teman-temannya. Lalu Kai melihat sebuah cangkang atau kepompong dari xenomorph yang berada di dinding kapal mereka. Tiba-tiba saja Bjorn muncul dan menyuruh Kai untuk tetap tenang. Bjorn lalu menghampiri cangkang alien itu dan menyalakan tongkat listrik, lalu menusuknya. Setelah itu Bjorn mengira bahwa alien itu telah mati. Namun tiba-tiba saja alien itu menyerang Bjorn. Lalu Bjorn harus tewas setelah Bjorn terkena cairan asam dari alien tersebut. Kai yang melihat Bjorn tewas akhirnya menjadi panik dan segera masuk ke dalam ruangan lain. Tapi pintu dari ruangan tersebut macet. Lalu Kai memberitahu kakaknya, Tyler, yang sedang berada di dekat makhluk alien itu, memberitahu adiknya untuk mencari kunci yang mungkin saja terjatuh di sekitar pintu tersebut. Dan setelah mendapatkan kunci itu, Kai lalu membuka pintu ruangan itu. Namun karena panik melihat alien xenomorph itu telah keluar dari cangkangnya, Kai pun berlari, namun harus terjatuh. Mendengar adiknya terjatuh membuat Kai menjadi panik dan membuat makhluk alien itu berdatangan ke arah Kai. Lalu Andy menyuruh mereka untuk segera berlari.
Dan akhirnya mereka pun berhasil masuk ke stasiun dan selamat dari makhluk itu. Sementara itu Kai yang telah sadar mencoba bersembunyi dari alien itu. Lalu saat Kai merayap, tiba-tiba saja alien itu datang dan berdiri di atas Kai. Kai pun menjadi panik, namun berusaha untuk tetap tenang agar alien itu tidak mengetahui keberadaan Kai. Lalu saat alien itu telah pergi, Kai lalu berlari ke arah pintu dan berusaha keluar dari ruangan itu. Namun saat Kai mau membuka pintu tersebut, aksesnya ditolak dan membuat ruangan menjadi berisik. Kemudian dari dalam ruangan itu, Andy, Tyler, dan Ryan tiba. Melihat kakaknya telah datang, Kai pun menyuruh mereka agar segera membuka pintu tersebut. Andy lalu memberitahu Ryan bahwa dia tidak bisa membuka pintu tersebut karena hal itulah yang akan ditunggu oleh alien itu. Jika dia membukanya, maka alien itu akan ikut masuk dan mereka semua akan tewas. Tyler pun memohon kepada Andy agar membukakan pintu untuk adiknya itu. Tapi Andy adalah seorang robot yang tidak memiliki perasaan dan dirancang untuk memperhitungkan secara sistematis suatu kemungkinan yang baik dan buruk. Kemudian Ren memberitahu Kai agar berlari mencari jalan lain. Namun tiba-tiba saja alien itu menusuk Kai dan membawanya pergi. Kemudian mereka pun pergi ke sebuah lab yang ada di dalam stasiun tersebut. Di sana Andy mengambil sebuah sampel dari penelitian lab yang bernama Rogue, yang merupakan kombinasi dari DNA manusia dan xenomorph yang telah dimodifikasi hingga membuatnya bermanfaat bagi kemajuan sains dan peradaban manusia. Lalu saat mereka hendak pergi, Ryan melihat xenomorph telah mengikuti mereka. Andy lalu mengambil senjata dan memberikannya kepada Tyler. Tapi senjata itu hanya sebagai perisai yang membuat alien itu merasa terancam dan tidak akan menyerang mereka secara langsung. Andy memperingatkan Tyler dan Ryan agar tidak membunuh alien itu di stasiun ini karena darah dari alien itu bersifat asam dan akan melubangi kapal antariksa ini. Dan jika hal itu terjadi, mereka akan mati karena dekompresi udara. Karena Andy sudah dipasangkan kode akses baru, maka pengetahuannya jauh lebih banyak dari sebelumnya. Lalu mereka melanjutkan perjalanan dan tiba di sebuah koridor. Saat Andy menyalakan lampu di koridor tersebut, terlihat koridor itu telah menjadi sarang dari alien itu. Kemudian mereka pun tidak jadi melewati koridor itu dan mencari jalan lain. Saat mau pergi, Tyler mendengar suara adiknya yaitu Kai. Maka Tyler pun langsung menuju koridor itu dan mencari adiknya. Karena Tyler sangat yakin jika suara itu adalah suara adiknya. Setelah jalan cukup jauh, akhirnya Tyler menemukan Kai terikat di dinding sarang dari alien itu. Lalu mereka berdua mengeluarkan Kai yang masih cukup sadar. Tapi setelah menurunkan Kai, Andy mengatakan bahwa Kai belum mati karena bayi xenomorph yang ada di dalam tubuhnya belum lahir. Kai dan semua korban lainnya hanyalah implan agar xenomorph bisa terlahir. Lalu Andy memberikan sampel penelitian yang telah dibawanya. Penelitian ini berhasil karena diuji pada sebuah tikus, belum pernah diuji pada manusia. Namun karena melihat hanya inilah kemungkinan yang mereka punya agar bisa menyelamatkan Kai, maka Tyler pun menerima sampel tersebut. Namun Ryan mencegah Tyler dan menyarankan agar membawa Kai menuju pot dan mengobatinya jika sudah sampai di koloni. Lalu tiba-tiba suara xenomorph mulai mendekat yang membuat mereka harus segera pergi dari sarang alien itu. Saat mereka telah sampai di ujung koridor, Tyler lalu segera membuka pintu lift agar mereka bisa melewatinya. Namun saat Tyler telah membuka pintu lift tersebut, Tyler melihat alien itu mendekati Ryan dan juga Kai. Tyler pun harus mengorbankan dirinya ditusuk oleh alien itu agar Ryan dan Kai bisa selamat. Alien itu lalu membawa Tyler naik. Sementara itu, Andy pun juga ditangkap oleh alien tersebut. Melihat kedua temannya telah ditangkap oleh alien kepala lancip itu, membuat Ryan dan Kai harus segera melarikan diri dari tempat tersebut. Untungnya saja, mereka berhasil selamat dari kejaran bayi alien itu setelah masuk ke dalam sebuah gerbang lift. Di tengah perjalanan, Tyler memutuskan untuk kembali ke bawah. Namun sebelum itu, Ryan memberitahu Kai agar menuju pot dan segera pergi menuju koloni di planet Elfi. Ryan pun segera menuruni tangga agar bisa sampai ke bawah. Sementara itu, Kai yang merasakan perubahan pada tubuhnya, maka menusukkan sampel penelitian Rogue tersebut yang ditinggalkan Ryan. Setibanya di bawah, Ryan lalu memperbaiki Andy dengan mengganti kode aksesnya kembali ke seperti semula. Setelah Andy berhasil diperbaiki, tiba-tiba dari atas, para alien itu muncul dan mendatangi Andy dan Ryan. Lalu mereka berlari dan sampai di ujung koridor. Ryan lalu meminta bantuan kepada manusia buatan agar membuka gerbang koridor tersebut. Namun manusia robot itu menolak permintaan Ryan. Sementara itu, Kai yang telah sampai di pesawat mendapatkan sambungan dari manusia robot
Robot itu menyuruh Kai agar menekan tombol yang ada di pesawat tersebut agar dia bisa mengendalikan pesawatnya dan membawa pulang Kai menuju koloninya di planet Elfi. Sementara itu, Rain mendapatkan rencana, yaitu dengan mengaktifkan anti-gravitasi di dalam pesawat itu, agar saat Rain menembak para alien itu, darah dari para alien yang bersifat asam itu tidak mengenai pesawat. Satu persatu alien itu berhasil dibunuh oleh Rain. Saat sebagian dari kawanan alien itu mundur, Rain dan Andy harus bisa menghindar dari darah alien yang bersifat asam tersebut. Lalu mereka pun pergi ke lift. Karena anti-gravitasi masih aktif, maka mereka bisa menuju dek atas dengan melayang. Tapi tiba-tiba saja salah satu alien menangkap kaki Rain. Lalu Rain menembak alien tersebut agar bisa terlepas. Saat mereka terbang melayang, daya dari anti-gravitasi itu mulai menurun. Hingga saat gravitasi menjadi normal, maka Rain pun harus terjatuh sebelum Andy bisa memegang Rain. Saat terjatuh, Rain ditangkap oleh salah satu alien. Maka Rain pun sudah pasrah jika harus mati. Tapi Andy yang berada jauh di atas Rain melompat dan menembak alien tersebut. Andy pun berhasil selamat setelah mendarat di atas tubuh dari alien tersebut. Setelah berhasil selamat, maka Andy dan Rain pun masuk ke dalam pesawat mereka dan segera pergi dari pesawat induk yang telah mengalami dekompresi dan akhirnya hancur menabrak cincin dari planet Elfi. Di dalam pesawat, manusia robot menyuruh Andy agar menjalankan pesawatnya menuju koloni manusia di planet Elfi. Tapi Rain menolak permintaan robot tersebut dan akan pergi menuju planet asalnya, yaitu Vaga. Saat Rain telah memasukkan Kai ke dalam pot, tiba-tiba saja pot milik Kai mengeluarkan bahaya peringatan. Saat Rain membuka pot dari Kai, ternyata perut Kai sudah membesar dan tak lama kemudian Kai melahirkan bayi Xenomorph. Rain yang melihat itu pun segera membawa cangkang bayi Xenomorph tersebut dan hendak membuangnya. Namun karena panas dari cangkang tersebut membuat Rain melemparnya dan akan membekukannya dengan menggunakan gas. Tapi saat cangkang itu terbuka, terlihat bahwa di dalam cangkang itu ternyata bayi yang lebih mirip manusia. Karena asam yang membalut cangkang itu menetes, maka membuat cangkang itu terjatuh ke bagian bawah kargo kapal. Rain pun segera turun karena merasa itu adalah manusia, bukan alien Xenomorph. Namun saat sampai di bawah, Rain kaget karena bayi itu sudah tidak ada di dalam cangkang. Sementara itu Andy terbangun lalu mencari Rain. Andy melihat Kai yang telah keluar dari botnya. Tiba-tiba saja dari arah belakang, manusia setengah Xenomorph itu muncul dan menyerang Andy. Lalu manusia alien itu menyerang Kai. Lalu Rain datang dan melihat Kai yang telah tewas dimakan oleh alien setengah manusia tersebut. Rain yang membawa tabung gas lalu menembakkan gas tersebut ke arah alien itu dan melarikan diri. Dan karena gas tersebutlah yang membuat ruangan dari pesawat itu menjadi sangat dingin, maka Rain lalu memakai baju astronot agar badannya tidak hancur karena membeku. Sementara itu, manusia setengah alien tersebut mencoba membuka pintu di ruangan Rain berada. Melihat hal itu, Rain lalu membuat rencana agar menjebak alien itu di bawah dek kargo, lalu melepaskan kargo tersebut dari kapal antariksanya. Maka Rain pun turun dan segera menarik tuas manual pelepasan kargo. Namun saat sudah hampir menarik tuas terakhir, manusia setengah alien itu muncul dan menyerang Rain. Rain yang sudah tidak bisa bergerak lagi akhirnya menumpahkan cairan asam dari cangkang manusia alien itu dan membuat ruangan kargo tersebut terdekompresi. Rain yang telah mengira alien itu sudah terjatuh akhirnya naik dengan tali yang terpasang di baju astronotnya. Namun tiba-tiba saja alien itu kembali muncul dan menangkap Rain. Lalu karena dukungan dari sutradara, maka tali yang menjulur ke atas itu mengenai tuas terakhir yang membuat ruangan kargo tersebut terlepas bersama dengan manusia alien jungkring aneh albino menjijikkan dan durhaka tersebut. Di akhir film, Rain memasukkan Andy ke dalam kapsul pot. Lalu setelah itu, dia pun masuk juga ke dalam pot yang berada di samping Andy. Rain memberikan pesan kepada siapapun yang menerima pesannya bahwa mereka berdua adalah penyintas yang akan pergi ke planet yang bernama Vaga. Film pun berakhir. Oke Sobat Molly, itu dia alur cerita film Alien Romulus. Jika suka silahkan like dan subscribe. Dan sampai jumpa di alur cerita film selanjutnya.